Yasmin, ini rahasia sangat besar dan mengerikan. Aku rasa lebih baik kamu tetap bersikap biasa aja. Pura-pura nggak tahu soal ini. Iya dong. Kalau dilihat dari sikap orang-orang di rumah, sepertinya nggak ada yang tahu soal ini. Hanya kita berdua. Papa, Mas Rangga, dan Alisa. Sepertinya mereka sama sekali nggak tahu. Kamu harus lebih hati-hati lagi. Karena aku yakin Mama sama Pak Pras itu nggak mungkin mereka diam aja. Mereka pasti akan berusaha semaksimal mungkin supaya kamu tuh nggak bocorin tentang perselingkuhan mereka. Lebih baik kita juga harus cari tahu sebenarnya siapa orang di balik pembunuhan ayah kamu dan ibu kamu. Iya dong. Makasih udah khawatir sama aku. Ya, pasti aku khawatir sama kamu, Yasmin. Kenapa emangnya? Ya, karena aku sangat karena aku nggak mau sampai sesuatu terjadi sama sahabat terbaik aku, Yasmin. Rasanya aku pengen banget ungkapin perasaan aku yang sebenarnya. Tapi aku nggak bisa. Aku anak pembunuh ayah kamu. Mungkin kita memang tidak ditakdirkan untuk bersama, Yasmin. Lu tinggal jalanin perintah dari gue. Dan gue pastiin keluarga lu aman. Dan gue bakalan kasih lu uang juga. Tapi Pak, saya nggak bisa. Luka bakar saya aja bekas kemarin. Masih belum sembuh, Pak. Itu hal kecil. Kan tadi gue bilang sama lu, gue bakalan kasih lu uang. Maaf, Pak. Saya nggak mau. Kalau lu nolak perintah dari gue bakalan bikin hidup lu seperti di neraka. Dan gue bakalan bunuh semua keluarga lu secara brutal. Lo tahu kan, gue nggak pernah main-main sama omongan gue. Pilihlah dengan bijak. Nyawa keluarga lo ada di tangan gue. Sekarang lo pilih. Lo mau terima tawaran dari gue, atau lo mau melihat keluarga lo mati? Jawab. Iya, Pak. Goodbye. Yasmin udah sampai nih. Kayaknya dia lagi ngambil minum dari pantry. Yasmin naruh spy kamera nggak ya di sini? Aku harus cari dulu.
Aman. Udah nggak ada spy camera di sini. Sama persis dong. Abis ini aku akan tahu apa isi dari notes Yasmin ini. Bro, gimana? Ada update apa? Orang yang bakar rumah sakit ini udah ketangkep, udah ketemu. Serius? Iya, dan lo pasti gak nyangka kalau yang nangkep ini siapa. Siapa? Pak Pras, dia orang yang udah berhasil nangkep orang yang ngebakar rumah sakit ini. Pak Pras? Iya. Sekarang pelakunya di mana? Lo ikut gue sekarang. Ayo ikut gue. Sekarang kamu udah balik jadi personal asistennya Alicia lagi ya? Iya Pak, Mbak Lisa yang suruh saya untuk balik lagi. Syukurlah, alhamdulillah. Justru saya merasa nggak nyaman kamu kerja jadi GA itu. Karena itu terlalu berat buat kamu. Saya juga mau bilang makasih Bapak udah bantuin. Sama-sama. Tapi kalau kamu butuh apa-apa, kamu jangan sungkan ya. Please langsung kasih tahu saya. Baik Pak. Kok tas aku kebuka ya? Coba kamu cek deh. Takut ada yang hilang barangnya. Nggak ada sih Pak. Aman sih, nggak ada yang hilang. Syukurlah. Atau mungkin jangan-jangan kamu lupa nutup tas itu sebelum kamu pergi. Enggak, malah saya yang belum sempat buka tas, saya langsung keluar tadi. Kok aku ngerasa notes ini ada yang agak lain? Agak lain gimana maksudnya? Iya, saya tahu sekali notes saya kayak gimana. Tapi kok kayak ngerasa ada beda ya? Kunci mana ya? Iya Pak, beda ini. Kuncinya, gembok sama kuncinya beda. Tuh, nggak bisa diputar. Ini bukan punya saya ini. Siapa yang nuker ya? Punya saya yang asli mana dong? Kok nggak ada sih? Kalau notes saya nggak ada berarti ada yang pindahin dong. Ada yang ganti notes saya yang punya saya sama notes ini. Gimana ya kalau notes aku diambil sama orang lain? Notes itu kan isinya penyelidikan aku tentang keluarga Cakradinata. Gini-gini, saya sih jujur nggak tahu tentang notes kamu itu. Tapi kalau emang itu adalah punya kamu notesnya, saya akan bantu cari. Yaudah sekarang kita coba cari sekitar sini aja ya. Iya Pak, iya. Iya. Kenapa nggak kebuka-buka sih notesnya? Ini
gemboknya harus dibuka paksa nih. Pak Pras, siapa orang ini? Ini Iwan, orang yang telah membakar rumah sakit Yudhistira. Kenapa orang ini muncul sebagai tersangka? Semuanya terasa sangat mendadak, Pak. Mungkin Mas Romeo nggak menyangka saya secepat ini menemukan pelakunya. Tapi ya Mas, setelah Mas Romeo telah menuduh saya telah membakar rumah sakit, saya tidak tinggal diam. Saya terus mencari pelakunya. Karena kalau sampai saya tidak bisa membuktikan kalau saya nggak bersalah, saya akan kehilangan pekerjaan, Mas. Apa Bapak kenal sama orang ini? Anda siapa? Apa maksud Anda berbicara seperti itu? Maaf sebelumnya Pak, saya Dirga, sahabatnya Romeo. Maaf kalau tadi pertanyaan saya sudah menyinggung Bapak. Maksud Anda? Iwan ini adalah orang suruhan saya? Iya. Saya malah nggak mikir sampai ke situ Pak. Pak Pras, langsung ada jawab. Apakah Pak Pras ini kenal sama Iwan? Tentu saja. Saya tidak kenal, Mas. Saudara Iwan, ayo sekarang ngaku. Siapa yang telah membakar rumah sakit? Biar gua nggak dituduh lagi. Ayo! Maaf dok, saya yang udah bakar rumah sakit ini. Sekarang, saya tanya sama Mas Iwan. Mas Iwan kenal sama saya? Saya nggak kenal sama bapak ini. Pak, bagaimana kronologi awal terjadinya kebakaran? Waktu itu saya datang ke rumah sakit ini pagi-pagi dok. Saya lihat sekitar aman, baru saya lakukan aksi saya. Saya akalin listrik di ruangan kontrol. Biar orang-orang pada ngira kalau kebakaran itu karena korsleting listrik. Kenapa Bapak ngelakuin itu? Tujuan Bapak apa? Habisnya saya sakit hati dok. Saya mantan pegawai di rumah sakit ini. Tapi saya dipecat tanpa dikasih pesangon. Ya saya nggak terima dok. Makanya saya bakar aja rumah sakitnya. Bener dok, orang ini emang pernah kerja di sini. Baru aja dipecat karena kasus korupsi. Waktu itu saya butuh uang dok untuk bayar utang judi online. Tunggu sebentar.